Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal dengan NIM H0712210087 akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah Business Intelligence dan kami mengambil tema penyediaan layanan analitik untuk usaha kecil dan menengah atau disingkat UKM. Adapun anggota kelompok yang menyusun menyusun laporan dan juga PPT ini ada Andi Mutia Mulia Putri, ada Fadel Putra, Arni Raihana, Selan Rama, saya sendiri, Rafli Dahlan, dan Rahmatullah. Tapi di sini saya akan menjelaskannya sendiri mengenai penyediaan layanan analitik untuk usaha kecil menengah UKM ini. Kita mulai dari latar belakang. Di tengah persaingan global dan perkembangan teknologi, UKM seringkali menghadapi tantangan besar mengoptimalkan pengambilan keputusan bisnis mereka. Salah satunya tantangan yang mereka hadapi adalah kurangnya akses terhadap data dan analitik yang mendalam dan memadai untuk melihat tren pasar yang memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana tren pasar yang ada, perilaku pelanggan, serta efisiensi operasional perusahaan atau UKM mereka. Maka untuk itu, kami menjembatani kesempatan ini. Kami menjembatani kesenjangan ini di mana kami menyediakan layanan analitik berbasis business intelligence yang mudah diakses dan terjangkau bagi UKM kecil atau menengah menjadi solusi yang relevan di zaman dan di era sekarang ini. Layanan ini dapat membantu UKM dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data bisnis mereka sehingga memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih tepat, mengidentifikasi peluang pertumbuhan, serta mengurangi resiko bisnis yang ada. Dalam tujuan utamanya ialah dengan dengan metode ini, tujuan utamanya ialah merancang dan mengimplementasikan layanan analitik berbasis intelijen, yaitu BI. Yang kedua ada mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi UKM dalam mengadopsi bisnis intelijen di bisnis mereka. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan UKM dalam menganalisis data bisnis. Dan keempat, membangun sistem analitik yang dapat membantu UKM agar bertahan di era gempuran teknologi saat ini. Adapun manfaat bagi UKM ialah memperoleh akses ke layanan analitik yang sebelumnya sulit dijangkau oleh para pembisnis bisnis kecil atau menengah, membantu UKM meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang yang ada. Dan yang terakhir ada mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tren pasar dan perilaku pelanggan agar mereka bisa mengevaluasi bagaimana memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitar mereka. Dan bagi peneliti dan manfaat untuk peneliti dan developer ialah menghasilkan konsep bisnis intelijen dalam konteks nyata dan mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang kebutuhan dan tantangan UKM dalam mengadopsi teknologi digital. Dengan penelitian dan dengan penelitian yang mendalam,
developer akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih mendalam untuk kebutuhan bagi klien di masa yang akan datang nantinya. Dan bagi industri dan pemerintah, di mana manfaatnya ialah menyediakan model layanan yang dapat diadopsi untuk memperkuat ekosistem UKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing UKM yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan karena UKM adalah tulang punggung ekonomi nasional, di mana memberikan banyak sekali sumbangsi terhadap APBN negara. Maka dari itu, dengan memanfaatkan bisnis intelijen, diharapkan para pembisnis UKM bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan membuat negara menjadi berkembang ke depannya. Kita masuk ke deskripsi ide bisnis yang akan saya paparkan. Jadi, deskripsi ide bisnis ini adalah di mana kami akan menyediakan layanan analitik untuk usaha kecil dan menengah atau yang biasa kita singkat dengan UKM. Ide bisnis ini bertujuan untuk menyediakan layanan analitik berbasis BI yang terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM, yang dimana sebelumnya sudah saya jelaskan sedikit. Layanan ini akan mencakup pengumpulan data bisnis secara otomatis, membuatkan laporan analitik yang dapat dipahami dengan mudah, serta visualisasi data dalam bentuk dashboard yang interaktif, di mana dengan dashboard, dengan visualisasi data dashboard dalam bentuk dashboard akan memudahkan para pemilik usaha menganalisis tren dan bisa menunjang menunjang perbuat menunjang bisnis mereka ke depannya dengan menggunakan teknologi cloud dan alat analitik yang dirancang khusus untuk kebutuhan UKM. Layanan ini diharapkan dapat membantu pelaku UKM dapat mengidentifikasi peluang pasar, mengoptimalkan proses bisnis, serta mengurangi resiko melalui keputusan berbasis data. Dengan adanya layanan analitik yang kami rancang atau kami kembangkan ini, diharapkan para pengusaha kecil dan menengah terbantu ke depannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam mengembangkan bisnis mereka ke depannya. Dengan menggunakan dan juga dengan menggunakan teknologi cloud yang berbasis cloud ini, para pengusaha dapat mengakses data serta visualisasinya dimanapun dan kapanpun yang yang mereka mau selama terhubung dengan akses internet. Kita masuk ke analisis kebutuhan UKM. Analisis kebutuhan UKM dengan bisnis intelijen. Mengumpulkan dan analisis data dengan bisnis intelijen dalam UKM berperan penting untuk mengoptimalkan operasi bisnis yang sedang berjalan atau sudah berjalan, yang dimana akan meningkatkan efisiensi serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan bisnis intelijen ini, kami berharap untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber, di mana UKM dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai operasional mereka ke depannya.
Berikut adalah penjelasan mengenai solusi bisnis intelijen yang kami rancang untuk UKM. Identifikasi kebutuhan UKM dalam hal analitik. Yang pertama ada pemantauan kinerja bisnis. Alat real time untuk melacak penjualan stok dan margin keuntungan, di mana dengan tools ini UKM dapat melihat bagaimana alur penjualan dan pengelolaan stok dari usaha yang mereka lakukan. Yang kedua, dari pemantauan kinerja bisnis ialah laporan sederhana untuk memantau perkembangan bisnis secara efisien. Dengan adanya tools secara real time untuk melacak penjualan, stok, dan margin keuntungan, terdapat juga ringkasan mengenai laporan yang memantau perkembangan bisnis secara efisien, di mana berfungsi untuk UKM berkembang dan dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan bisnis mereka. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang per- Yaitu di mana akan membantu keputusan berdasarkan data, bukan intuisi atau perkiraan semata. Dengan adanya data, pengambilan keputusan bisa sangat membantu dan akan mengurangi resiko dalam mengambil keputusan. Yang kedua dari pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat ini ialah aplikasi pada strategi pemasaran, manajemen inventaris, dan perencanaan perencanaan keuangan. Dalam kami mengidentifikasi kebutuhan UKM dalam hal analitik dan aplikasi akan sangat membantu dalam manajemen inventaris dan perancangan keuangan karena ini akan berbasis menggunakan data yang dimana dengan adanya data keputusan-keputusan yang bias akan 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 minim sehingga dalam pengambilan keputusan itu lebih tepat sasaran. Selanjutnya dalam hal analitik yaitu peningkatan efisiensi operasional operasional saing. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi proses produksi, manajemen persediaan, dan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, analitik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Karena layanan yang kami sediakan ini adalah dengan proses produksi berbasis data, maka dari itu analitik untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki itu akan jauh lebih mudah ketimbang menggunakan intuisi atau perkiraan semata. Karena dengan menggunakan layanan ini, para pelaku UKM akan lebih mudah dalam memperbaiki hal yang menurut laporan itu ada dibutuhkan perbaikan. Dan juga dalam meningkatkan efisiensi proses produksi, itu sangat membantu dalam manajemen persediaan dan produktivitas tenaga kerja. Akan jauh lebih mudah untuk memantau semua dengan menggunakan data dan analitik. Selanjutnya ada pengelolaan hubungan pelanggan. Dengan alat untuk menganalisis data pelanggan dan memahami referensi, di mana UKM, para pemangku UKM dapat menganalisis apa saja yang diinginkan oleh pelanggan mereka, apa saja yang diinginkan oleh klien mereka. Dengan begitu, para pemangku UKM ini dapat memberikan yang terbaik
untuk klien atau konsumen mereka. Selanjutnya ada strategi personalisasi produk atau layanan dan peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan pelanggan merasa dipahami oleh pelaku UKM dengan menganalisis data pelanggan dan memahami referensi mereka, loyalitas pelanggan terhadap UKM atau bisnis yang sedang berjalan akan meningkat dan akan dengan meningkatnya hal tersebut dapat meningkatkan margin keuntungan dari bisnis UKM tersebut. Dan selanjutnya ialah prediksi tren dan peluang pasar. Memprediksi perubahan tren pasar dan preferensi pelanggan, mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi terhadap perubahan pasar yang cukup luas. Dengan prediksi tren dan peluang pasar ini, di mana saya sudah menjelaskan beberapa sebelumnya, akan mempermudah para pemangku bisnis dalam fleksibilitas perubahan tren pasar yang ada, di mana sekarang tren pasar itu sering berubah-ubah dengan adanya fast bisnis dan mengidentifikasi peluang baru dan beradaptasi dalam perubahan pasar yang cukup memiliki persaingan yang ketat pada saat ini dapat membuat para pemangku bisnis UKM bertahan dalam bisnis mereka. Selanjutnya ada analisis pola permintaan. Yang pertama ada tren penjualan, di mana analisis pola penjualan historis untuk tren musiman dan produk laris. Di sini akan mencatat semua penjualan apa saja yang laris pada tanggal atau bulan tertentu sehingga para pemangku bisnis dapat melakukan evaluasi dan menyusun strategi dalam memberikan diskon atau memberikan layanan terhadap klien mereka. Selanjutnya, menyusun strategi pemasaran dan promosi berdasarkan pola dari pelanggan. Dengan begitu, tidak ada tenaga atau biaya yang terbuang sia-sia dengan menyusun strategi pemasaran dan menganalisis pola tren musiman yang ada. Yang kedua, memprediksi permintaan, di mana perkiraan lonjakan permintaan menggunakan data historis dan algoritma prediktif, dan mengelola persediaan lebih efisien, mengurangi resiko kekurangan atau kelebihan stok. Dengan adanya prediksi permintaan, para pemangku bisnis dapat mengelola persediaan jauh lebih mudah dengan adanya data dan visualisasi yang berimbas mengurangi resiko, kekurangan atau kelebihan stok pada gudang. Dengan adanya data, dapat mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, segmentasi pelanggan, di mana di sini ada mengidentifikasi segmen pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda dan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran untuk setiap segmen. Karena para pelanggan itu manusia dan memiliki referensi yang berbeda-beda, dengan adanya pola analisis ini, para UKM dapat mengidentifikasi segmen pelanggan yang mana saja untuk untuk diprioritaskan permintaan dan kebutuhannya mereka, dan akan jauh lebih mudah menyesuaikan produk dan strategi pemasaran tiap bulan atau tiap tahunnya untuk melayani para konsumen yang ada. Selanjutnya ada perilaku pembelian pelanggan, di mana dapat menganalisis kapan dan di mana pelanggan lebih sering membeli. Apakah menggunakan layanan e-commerce, beli langsung di tempat, atau di website
langsung. Dan yang kedua dari perilaku pembelian pelanggan ialah optimisasi strategi penjualan di saluran yang tepat, offline maupun online. Dengan adanya analisis pelanggan ini akan mempermudah dalam mengambil keputusan oleh para pemangku bisnis, di mana para pelanggan lebih sering membelanjakan uang mereka, apakah di online store-nya UKM-nya mereka atau offline store-nya mereka. Jadi, dengan adanya ini dapat mengoptimalkan strategi penjualan yang tepat ke depannya. Kita masuk ke analisis efisiensi operasional. Yang pertama, manajemen persediaan. Layanan bisnis intelijen ini dapat menganalisis data persediaan secara mendalam, seperti seberapa cepat produk tertentu terjual, stok mendekati kadaluarsanya kapan, dan produk yang jarang bergerak atau jarang dibeli, di mana ini akan sangat membantu UKM untuk mengelola persediaan lebih baik dan mengurangi pemborosan dan juga menghindari penumpukan stok yang ada di gudang. Dengan manajemen persediaan ini, UKM akan tahu bagaimana mengelola kesediaan barang, di mana ketika ada stok yang mendekati kadaluarsa, para pembisnis akan melakukan penjualan atau diskon besar-besaran agar nantinya tidak mengalami kerugian dan dapat juga mempercepat promo untuk barang-barang tertentu yang paling laris dan juga memberikan promo seperti untuk barang yang jarang dibeli atau tidak bergerak pada sistem database yang sudah dibuat. Yang kedua dalam analisis efisiensi operasional ialah optimasi proses produksi. Untuk UKM yang bergerak di bidang manufaktur, analitik BI dapat memberikan wawasan mengenai efisiensi proses produksi. Misalnya, dengan menganalisis waktu produksi yang ada, biaya bahan baku pada produk, dan produktivitas tenaga kerja, di mana layanan ini dapat membantu UKM untuk mengidentifikasi hambatan dan area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada distribusi dan logistik. Layanan BI atau Business Intelligence dapat memberikan informasi mengenai efisiensi rantai pasok dan distribusi. Analisis ini dapat membantu mengidentifikasi rute distribusi yang paling efisien, meminimalkan biaya logistik, serta membantu kondisi pengiriman secara real-time. Maksud saya, memantau kondisi pengiriman secara real-time untuk memastikan produk sampai ke pelanggan dalam kondisi yang optimal dan baik. Selanjutnya ada pengurangan kinerja karyawan. Layanan BI juga dapat menganalisis produktivitas karyawan dan mengukur kinerja mereka berdasarkan indikator tertentu yang telah dibuat oleh perusahaan atau layanannya. UKM bisa menggunakan data ini untuk mengidentifikasi karyawan yang memerlukan pelatihan tambahan atau area di mana ada peluang untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Selanjutnya ada pengeluaran operasional. Menganalisis pengeluaran operasional akan membantu UKM memahami di mana sumber daya perusahaan yang paling banyak digunakan. Ini meliputi biaya pemasaran, produksi, pengadaan bahan baku, hingga biaya distribusi yang ada. Dengan layanan bisnis intelijen, UKM dapat menemukan area di mana pengeluaran bisa dikurangi atau dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi biaya secara keseluruhan, agar kedepannya tidak ada pemborosan biaya
yang ada. Kita masuk ke potensi manfaat bisnis intelijen. Potensi manfaat bisnis intelijen. Potensi manfaat bisnis intelijen. Pengambilan keputusan yang lebih baik. BI memungkinkan UKM membuat keputusan berbasis data yang lebih cepat dan akurat, seperti menganalisis tren penjualan dan preferensi pelanggan yang membantu mengurangi resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan bisnis intelijen, UKM dapat mengidentifikasi ketidakefisienan dalam proses bisnis dan melakukan perubahan untuk meningkatkan produktivitas, seperti menentukan produk yang perlu di restock ulang atau waktu terbaik untuk kampanye promosi barang yang ada. Selanjutnya dapat menghemat biaya. Dengan analisis data BI ini membantu mengoptimalkan inventaris dan logistik, mengurangi pemborosan dana, serta dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja, serta menurunkan biaya overhead. Selanjutnya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan. UKM dengan memanfaatkan data BI ini dapat mengidentifikasi pelanggan yang paling berharga dan mempersonalisasi layanan dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Selanjutnya, identifikasi peluang pasar baru. BI dapat membantu UKM memprediksi tren pasar dan mengidentifikasi peluang baru, seperti area geografis dengan permintaan tertinggi, dan dapat memfasilitasi ekspansi yang tepat sasaran. Selanjutnya ada peningkatan daya saing. Dengan BI ini, UKM dapat merespons perubahan pasar yang lebih cepat, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, serta memperbaiki strategi berdasarkan data, memberikan keuntungan kompetitif dibanding pesaing yang ada. Perancangan layanan analitik UKM, di mana layanan ini akan berbasis bisnis intelijen tentunya untuk UKM yang dirancang memberi yang akan memberikan wawasan mendalam tentang operasional bisnis, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, serta meningkatkan efisiensi manajemen data. Solusi ini harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik UKM yang sering memiliki infrastruktur teknologi terbatas namun beragam. Komponen penting dalam perancangan ini mencakup integrasi sistem, dashboard yang intuitif, dan pengolahan data yang optimal agar dapat membantu mereka dalam mengambil keputusan. Kita masuk ke arsitektur sistem. Di sumber data, dapat mengintegrasikan data dari berbagai sistem UKM, di mana ada penjualan, CRM, ERP, dan sumber eksternal lainnya seperti media sosial dan tren pasar yang ada. Selanjutnya ada ETL atau Extract, Transform, Load. Proses pengolahan data mentah menjadi seragam dan siap dianalisis dalam kebutuhan tren. Selanjutnya data warehouse atau database analytic, di mana dapat menyimpan data yang diproses untuk mendukung analisis yang cepat dan mendalam. Selanjutnya ada alat analitik, di mana menggunakan algoritma prediktif dan machine learning untuk menganalisis data yang ada. Dan yang terakhir ada dashboard dan visualisasi. Dengan menyediakan hasil analisis dalam bentuk visual yang mudah dipahami untuk mengambil keputusan yang lebih cepat,
agar nantinya para pemangku UKM dapat lebih mudah dalam memahami data yang telah ada. Selanjutnya alur kerja pengolahan data. Yang pertama ada pengumpulan data, analisis data, pembersihan validasi data, transformasi data, dan penyajian hasil analisis. Selanjutnya ada integrasi dengan sistem. Apa saja sistem yang dapat terintegrasi? Yang pertama ada terintegrasi dengan ERP dan CRM. Selanjutnya ada terintegrasi dengan API dan webhook, dan terintegrasi dengan kompatibilitas perangkat IoT. Kita masuk ke potensi pengembangan, di mana proyek penyedia layanan analitik ini memiliki potensi pengembangan yang sangat besar karena teknologi dan kebutuhan bisnis terus berkembang. Dan berikut beberapa potensi pengembangan dalam proyek ini. Yang pertama ada penerapan kecerdasan buatan dan machine learning. Layanan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan mengintegrasi kecerdasan buatan dan machine learning untuk memberikan analisis prediktif yang lebih akurat. Yang kedua, penggunaan big data. Seiring dengan meningkatnya volume data yang dihasilkan oleh UKM, layanan analitik dapat dikembangkan untuk memanfaatkan teknologi big data. Big data. Yang ketiga ada analytics statement dan umpan balik dari pelanggan. Pengembangan selanjutnya bisa mencakup analitik sentimen, di mana sistem menganalisis usaha pelanggan, ulasan pelanggan maksud saya, komentar di media sosial, atau survei untuk memahami bagaimana persepsi publik terhadap produk atau layanan UKM. Selanjutnya ada peningkatan aksibilitas melalui aplikasi mobile. Meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan aplikasi mobile yang mudah untuk para pelaku UKM untuk mengakses dashboard analitik kapan saja dan di mana saja. Kelima, ada integrasi dengan teknologi Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT. Integrasi IoT dapat menjadi langkah pengembang penting, terutama bagi UKM yang bergerak di bidang manufaktur atau logistik. Selanjutnya ada peningkatan fitur kustomisasi. Seiring dengan bertambahnya jenis UKM yang menggunakan layanan analitik, penting untuk mengembangkan fitur kustomisasi untuk para pelaku UKM. Kita masuk ke keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis intelijen. Yang pertama ada permintaan yang tinggi. Banyak usaha kecil dan menengah yang saat ini belum mampu memanfaatkan data secara maksimal untuk mengambil keputusan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau pengetahuan dalam mengolah dan menganalisis data yang ada. Selanjutnya ada investasi awal yang lebih rendah. Layanan ini bisa dimulai dengan modal minim, terutama jika sudah memiliki keterampilan analitik dan pemrograman. Tidak diperlukan investasi besar dalam infrastruktur atau peralatan, karena sebagian besar pekerjaan dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dan alat yang sudah tersedia. Selanjutnya ada skalabilitas, di mana layanan ini memiliki potensi untuk diperluas ke lebih banyak pelanggan dan bahkan dikembangkan menjadi platform yang lebih besar seiring waktu. Dengan membangun reputasi dan mendapatkan kepercayaan dari UKM, dapat membuka peluang untuk menawarkan layanan tambahan atau mengembangkan produk yang lebih kompleks lagi. Visualisasi data UKM. Dengan data dari pemerintah,
Kita bisa mengetahui bagaimana peran UMKM sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya bahkan mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kita lihat pada tahun 2023, pelaku usaha UKM mencapai 66 juta, di mana kontribusi UMKM mencapai 61% dari pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia, di mana setara dengan 9.580 triliun. UKM juga menyerap sekitar 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja, di mana kategori UKM pada dasarnya berdasarkan besarnya modal usaha pendirian. Bila modal usahanya mencapai maksimal 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, maka dikategorikan kelas mikro, usaha dengan modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah, dengan 5 miliar rupiah masuk dalam dalam kelas usaha kecil, usaha dengan modal lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah masuk ke dalam usaha menengah. Lebih besar dari ini, maka menjadi kelas usaha besar. Dan berikut adalah tampilan data dari tahun 2018 sampai 2023, di mana ada peningkatan jumlah UMKM di Indonesia dan pertumbuhan di Indonesia. Walaupun sempat di tahun 2020 dapat minus dikarenakan terjadinya pandemi. Digitalisasi ini sangatlah penting di sektor UKM karena memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing dengan perusahaan besar. Teknologi digital juga membantu UKM dalam menganalisis data, membuat keputusan yang lebih tepat, serta bertahan di tengah krisis. Selain itu, digitalisasi mendorong inovasi dan mempermudah akses ke pembiayaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kunci bagi kemajuan dan pertumbuhan UKM di era ekonomi digital di Indonesia saat ini. Dan kita lihat bagaimana jumlah UKM yang masuk ke ekosistem digital di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2024 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Selama tahun 2023, usaha IMK menunjukkan kinerja imersif melalui tren angka pertumbuhan yang sangat positif di Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, di Yogyakarta, dan Jawa Timur stabil dengan pertumbuhan positif di sepanjang tahun 2023. Sementara di luar Pulau Jawa, sebanyak 19 provinsi yang stabil dengan pertumbuhan positif. Fenomena ini mencerminkan perbandingan antara wilayah aktivitas usaha IMK di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian Indonesia selama beberapa kurun tahun terakhir. Dan bisa dilihat tampilan visualisasi peta Indonesia dalam pertumbuhan nilai share tambah yang ada. Kita masuk ke logbook. Logbook ini adalah catatan laporan kinerja dari kelompok kami dalam menyusun laporan serta PowerPoint yang kami sediakan. Kita masuk ke insight, di mana bisnis intelijen dan sistem informasi sama-sama mengelola data pengambilan keputusan. Bisnis intelijen memanfaatkan data yang memberikan wawasan yang relevan dalam bisnis dan kehidupan sehari-hari, seperti memahami tren dan pola konsumsi. Dengan BI, keputusan menjadi lebih tepat dan berbasis data, tidak hanya intuisi. Fenomena ini mencerminkan
bagaimana aktivitas usaha sangat membantu dalam meningkatkan perbaikan perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir dan terus berkembang ke depannya. Kita masuk ke kesimpulan. Penyedia layanan analitik berbasis bisnis intelijen ini yang dirancang khusus untuk membantu UKM atau usaha kecil menengah dalam mengelola dan menganalisis data bisnis mereka. Dengan menerapkan teknologi bisnis intelijen, UKM dapat mengakses wawasan yang sebelumnya sulit dijangkau seperti analisis permintaan, manajemen persediaan, serta optimisasi produksi dan distribusi pasar, serta distribusi. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.